Super Semar, sebuah dokumen misterius yang mengubah arah politik Indonesia. Hingga kini, keberadaannya masih menjadi teka-teki. Apa sebenarnya yang terjadi di malam 11 Maret 1966? Mari kita simak kesaksian Sudarmono. Sudarmono, mantan Wakil Presiden Indonesia, di masa akhirnya menjalani hari-harinya dengan mengelola Yayasan Amal Pelayanan Hukum. Sosok yang dikenal dekat dengan Soeharto ini memiliki peran penting dalam dinamika politik pasca lahirnya Surat Perintah 11 Maret, Super Semar. Sebagai staf GV Koti, ia turut menyusun konsep pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI bersama Murdiono. Dalam sebuah wawancara, Sudarmono mengungkap bahwa pada 11 Maret 1966 malam, ia menerima perintah dari Panglima Kopkamtib, Soeharto, untuk menyiapkan konsep pembubaran PKI. Saat tengah mencari dasar hukum, Brigjen Budiono dari Sekretariat Staf Umum Angkatan Darat datang ke kantor GV Koti untuk memfotokopi sebuah dokumen penting, Super Semar. Saat itu, mesin fotokopi masih langka dan Budiono memanfaatkan fasilitas di kantornya. Sudarmono yang kala itu berpangkat kolonel mengizinkan proses tersebut, namun hanya operator yang boleh masuk. Dari situlah ia mengetahui isi surat tersebut, perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Namun, keberadaan Super Semar asli tetap menjadi teka-teki. Setelah difotokopi, surat asli kembali dibawa oleh Budiono dan kemudian dinyatakan hilang. Fotokopi yang ada cukup menjadi dasar hukum bagi pembubaran PKI. Salah satu bagian yang menarik dalam surat pembubaran PKI adalah kalimat tetap berpegang teguh pada 5 azimat revolusi yang ditambahkan oleh Soeharto. Ketika ditanya alasannya, Soeharto hanya menjawab bahwa itu sebagai bentuk penghormatan kepada Soekarno untuk menghindari kesan subordinasi. Terdapat berbagai spekulasi seputar Super Semar, termasuk perubahan jumlah halaman dan lokasi penandatanganannya. Awalnya, surat itu terdiri dari 2 halaman. Halaman pertama berisi diktum, dan halaman kedua berisi tanda tangan Soekarno. Namun, kemudian kedua halaman itu digabung menjadi satu untuk efisiensi pencetakan. Mengenai lokasi penandatanganan, meskipun dibuat di Bogor, dokumen tersebut tetap mencantumkan Jakarta sebagai lokasi resmi, sesuai dengan kedudukan ibu kota negara. Terkait anggapan bahwa Super Semar adalah bentuk kudeta gaya Jawa, Sudarmono membantahnya. Ia menegaskan bahwa proses transisi kepemimpinan kala itu berlangsung secara konstitusional, sesuai dengan prinsip Pancasila. Baginya, sejarah bangsa akan ternoda jika terjadi suksesi yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan segala misteri yang menyelimutinya, Super Semar tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Keberadaannya yang tak lagi diketahui secara fisik tak mengurangi dampaknya dalam mengubah arah politik negeri ini. Berikut adalah kutipan kesaksian Sudarmono yang kami ambil dari buku berjudul Sudarmono SH, Pengalaman dan Pengabdian, sebuah autobiografi, penerbit PT Grasindo, Jakarta, tahun 1997, cetakan pertama. Super Semar asli dibawa Budiono. Bekas Wakil Presiden, Sudarmono, kini mengisi hari-harinya dengan membina Yayasan Amal Pelayanan Hukum, selain menjabat Ketua Tim P7. Sejak awal Orde Baru, ia dikenal dekat dengan Pak Harto. Bahkan pada saat-saat setelah Super Semar lahir, ia amat intens mengolah manfaat surat itu. Sebagai staf GV Koti ketika itu, ia bersama Murdiono, antara lain, turut menyusun konsep pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pria kelahiran Gresik pada tahun 1927 itu mengaku mendapat fotokopi Super Semar pada tahun 1966 dari Sekretaris Staf Umum Angkatan Darat, Brigjen Budiono. Sedangkan surat asli dibawa lagi oleh perwira tinggi Markas Besar Angkatan Darat itu. Berikut petikan wawancara forum dengan Sudarmono di rumahnya pekan lalu. Di mana Anda pertama kali mengetahui ada Super Semar? Saya di kantor GV Koti Jalan Merdeka Barat, sekarang kantor Departemen Hankam, 11 Maret 1966. Kira-kira pukul 10 malam atau pukul 10.30, Pak Jip, Sujipto, Ketua GV Koti, menelepon, Pak Dar, ini ada perintah dari Panglima Kopkamtib, dari Pak Harto, untuk menyiapkan konsep pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Kami cari dasar hukumnya. Saya berdebat dengan staf, antara lain dengan Pak Murdiono. Ketika sibuk berdebat, menyiapkan konsep, kami dapat telepon dari Sekretaris SWAT atau Sekretaris Mabat, Brigjen Budiono. Ia mengatakan akan memfotokopi suatu dokumen penting.
Mesin fotokopi itu dulu jarang, langka. Di kantor saya ada mesin fotokopi. Silakan, kata saya. Kami belum tahu dokumen apa itu, dokumen rahasia. Ia datang sendiri. Saya masih kolonel. Ia memfotokopi di Merdeka Barat, kantor GV Koti. Saya sendiri ikut, yang lain nggak boleh masuk, hanya operatornya. Saya baru tahu bahwa yang difotokopi itu surat perintah dari Bung Karno kepada Pak Harto. Surat itu kemudian hilang. Siapa yang membawa? Setelah surat difotokopi, saya dapat satu kopi dari surat yang difotokopi itu. Aslinya dibawa kembali oleh Pak Budiono. Nah, itu yang sekarang dikatakan hilang. Di mana surat itu? Saya tidak tahu. Dengan ada surat perintah itu, kami semua lega. Kalau memang ada, itu, ya, tidak ada soal lagi mengenai dasar hukum untuk membuat surat keputusan pembubaran PKI. Karena Bung Karno sudah menguasakan kepada Pak Harto, jadi tinggal menambahkan. Mengingat, surat perintah 11 Maret, sudah. Tadinya, mengingat peraturan apa, itu sedang dicari-cari. Jadi, konsepnya tinggal diketik, lalu dikirimkan kepada Pak Jip yang masih ada di Kostrad. Barangkali sudah pukul 2 malam. Paginya, saya dapat fotokopi surat keputusan pembubaran PKI itu. Dalam surat pembubaran PKI itu disebut tetap memegang teguh 5 azimat revolusi. Berarti, itu kan ada nasakomnya. Bagaimana mungkin membubarkan PKI dengan memegang nasakom? Kalimat tetap berpegang teguh pada 5 azimat revolusi, itu ditambahkan oleh Pak Harto. Belakangan, saya juga pernah bertanya kepada Pak Harto, kenapa Bapak tambah kalimat itu? Haha, saya ingin tahu saja. Kok, dengan tetap berpegang teguh pada 5 azimat revolusi. Kan ada Manipol Usdek, Manifesto Politikude 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kepribadian Indonesia. Belakangan pernah saya tanya kepada beliau, mengapa beliau tambahkan kata-kata tersebut? Jawaban beliau, ya, tidak apa-apa kan, kita memang masih menghargai pemimpin kita. Beliau, Soekarno, kan masih pemimpin kita. Untuk menunjukkan tidak ada subordinasi. Kami mesti hati-hati dalam rumuskan yang penting kan diktumnya, PKI bubar. Bung Karno, kabarnya, pernah akan merevisi surat itu? Saya tidak tahu dengan pasti, apa ada atau tidak. Yang jelas memang tetap ada diskusi antara Pak Harto dan Bung Karno. Diskusi itu, cerita ini mungkin tidak tepat betul. Saya tidak tahu, tapi Pak Harto cerita juga kepada saya. Beliau bilang kepada Bung Karno, sebenarnya rakyat masih tetap cinta kepada Bung Karno. Sekarang rakyat kan menuntut pembubaran PKI. Kenapa Bapak, Bung Karno, enggak mau? Sekarang, saya sudah bubarkan PKI. Sebaiknya Bapak gongi dengan membenarkan pembubaran PKI itu. Saya sebagai bumper. Bung Karno nyatanya tidak mau. Dulu, kabarnya, Super Semar ada 2 halaman, lalu menjadi 1 halaman. Malah, sekarang, dikatakan Super Semar asli hilang. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Kalau dikatakan surat asli 2 lembar, memang 2 lembar. Lembar pertama adalah soal diktum, lembar kedua tanda tangan Bung Karno. Lembar pertama itu, dari mengingat sampai menetapkan. Lembar kedua lalu memuat tanggal berlakunya. Itu teknis saja. Di sana, mungkin mengetiknya juga terburu-buru. Ya, lalu yang mengetik, katanya, Pak Sabur sendiri. Pokoknya betul ada surat itu. Kalau itu yang dipersoalkan memang terdiri dari 2 lembar. Dokumen itu sebetulnya 2 halaman kemudian jadi 1 halaman. Saya pikir, tidak ada maksud apa-apa kecuali mau teknis saja. Jadi, yang sekarang digabung jadi 1 halaman tujuannya untuk efisiensi pencetakannya saja. Tapi surat aslinya di mana? Saya sendiri nggak tahu. Super Semar dibuat di Bogor. Kenapa pada bagian bawahnya ditulis Jakarta? Ya, justru itulah kedudukan ibu kota negara di Jakarta. Jadi, misalnya dibuat di luar negeri, masak tanda tangannya di luar negeri, kan tanda tangannya di Jakarta. Memang diteken, diketik di Bogor, tetapi kedudukan resmi ibu kota, juga kantor presiden, di Jakarta. Ada anggapan bahwa Super Semar itu seperti kudeta ala Jawa. Oh, itu keliru sekali. Keliru sekali. Sebab, prosesnya panjang dan konstitusional. Semua berjalan menurut konstitusi. Bahkan menurut Pak Harto, justru Pancasila harus murni dan konsekuen, harus konstitusional. Di samping itu, akan menodai sejarah perjalanan bangsa ini kalau sampai ada suksesi yang tidak konstitusional. Atau dengan coup d'etat. Itu pendirian yang jelas dari Pak Harto yang waktu itu memegang Super Semar. Maka, kalau ada pergantian pemimpin nasional, rakyatlah yang menentukan. Lalu, menggelindinglah sidang umum MPRS pada tahun 1966.